pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu dilimpahi nikmat sehat ya. Amin. Pada pagi yang berbahagia ini, kita akan belajar tentang pelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bunga. Pasti banyak di antara kalian yang sudah sering mengenal apa itu bunga. Tapi, bunga yang akan kita pelajari pada pagi hari ini bukan bunga yang biasa kita lihat di sekitar kita ya. Kita akan belajar bunga yang ada pada pelajaran matematika. Nah, yang pertama, kita akan belajar definisi dari bunga itu sendiri. Apa sih bunga itu? Bunga adalah jasa dari simpanan atau pinjaman yang dibayarkan pada akhir suatu jangka waktu yang ditentukan atas persetujuan bersama. Nah, maksudnya bagaimana sih? Nah, misalnya ada seorang pedagang yang meminjam uang di bank sebesar 1 juta dengan perjanjian bahwa pedagang tersebut harus mengembalikan sejumlah 1.200.000 rupiah. Nah, maka uang 1 juta itu kita sebut sebagai modal. Sedangkan untuk yang 200.000 itu bisa disebut sebagai bunga atau jasa. Jika besarnya bunga dibandingkan dengan jumlah modal simpanan atau pinjaman yang dinyatakan dalam persen, maka nilainya disebut suku bunga dan biasanya dinyatakan dalam P%. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang definisi dari bunga itu sendiri. Nah, bunga itu sendiri terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah bunga tunggal. Kemudian untuk yang kedua ada bunga majemuk. Yang pertama kita akan membahas tentang bunga tunggal terlebih dahulu. Apa sih bunga tunggal itu? Nah, bunga tunggal adalah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal atau besarnya modal bisa dibilang tetap. Nah, besarnya bunga berbanding senilai dengan persentase serta lama waktunya, dan umumnya berbanding senilai pula dengan besarnya modal. Nah, jika modal sebesar M dibungakan dengan bunga P% setahun, maka setelah T tahun, besarnya bunga I sama dengan M kali P/100 kali T. Nah, setelah T bulan, besarnya bunga I sama dengan M kali P/100 dikali T/12. Setelah T hari, besarnya bunga, jika dalam 1 tahun tersebut terdapat 365 hari, maka rumusnya adalah I sama dengan M kali P/100 dikali T/365. Tetapi ketika dalam tahun tersebut terdapat 366 hari atau biasa kita sebut dengan tahun kabisat, maka rumusnya adalah I sama dengan M kali P/100 dikali T/366. Nah, kemudian kita lanjut ke jenis bunga yang kedua, yaitu bunga majemuk. Nah, bunga majemuk adalah bunga yang diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi bunga pada periode sebelumnya. Bunga majemuk memiliki banyak variasi dan selalu berubah atau tidak tetap pada setiap periode. Atau untuk lebih jelasnya begini, jika kita menyimpan modal berupa uang di bank selama periode bunga tertentu, misalnya 1 tahun, nah maka setelah 1 tahun kita akan mendapatkan bunga sebesar P% dikali modal yang kita bungakan. Nah, jika bunga itu tidak kita ambil, tetapi ditambahkan pada modal awal untuk dibungakan lagi pada periode berikutnya, maka besarnya bunga pada setiap periode berikutnya berbeda jumlahnya atau menjadi bunga berbunga. Nah, maka dikatakan modal tersebut dibungakan atas dasar bunga majemuk. Lalu, apa sih perbedaan bunga tunggal dengan bunga majemuk itu sendiri? Nah, bunga tunggal dihitung berdasarkan modal yang sama di setiap periode, sedangkan
untuk bunga majemuk dihitung berdasarkan modal awal yang sudah ditambahkan dengan bunga. Kemudian, rumusnya bagaimana? Rumusnya begini. Jika modal awal sebesar M0 mendapat bunga majemuk sebesar B dalam persentase per bulan, maka setelah N bulan, besar modalnya adalah MN, atau MN sama dengan M0 dalam kurung 1 plus B tutup kurung pangkat N. Nah, bagaimana? Apakah sudah ada gambaran tentang apa sih bunga tunggal? Apa sih bunga majemuk? Nah, sekarang saya ulangi. Bunga tunggal adalah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal atau besarnya modal tetap. Kemudian untuk bunga majemuk adalah bunga yang diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi bunga pada periode sebelumnya. Bunga majemuk memiliki banyak variasi dan selalu berubah atau tidak tetap pada setiap periodenya. Nah, sebelum saya akhiri kegiatan pembelajaran pada pagi yang cerah ini, saya akan menyampaikan tugas yang harus kalian kerjakan setelah kalian selesai menyimak video pembelajaran ini. Baik, saya sudah mengirimkan soal dengan format PDF di grup WhatsApp kalian. Dengan jumlah kurang lebih ada 10 soal. Kalian bisa langsung kerjakan setelah selesai menyimak video pembelajaran ini. Kemudian untuk pengumpulannya seperti biasa kita kumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Jika banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalian tetap semangat, jangan lupa belajar, dan tetap jaga kesehatan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.